Ini seperti apa tantangan yang dihadapi oleh PIEP dalam artinya mengelola atau mengoperasikan begitu ya dari tingkat hulu dan juga di negara-negara di mana PIEP sendiri beroperasi sampai dengan saat ini seperti apa? Ya, tantangan-tantangannya tentu mirip ya dengan tantangan-tantangan yang ada di Indonesia. Tentu yang pertama tantangan teknikal, karena ketika kita melakukan eksplorasi atau development, di mana setiap lapangan itu secara natural mengalami decline rate atau mengalami penurunan yang harus kita lawan agar produksi tidak turun. Tentunya itu hal yang kami hadapi setiap harinya, sehingga program kerja yang harus kami lakukan itu harus tetap masif dan agresif dan tentunya bekerja sama dengan masyarakat setempat di setiap negara tersebut. Itu yang pertama. Tantangan berikutnya adalah ini juga capital intensif, sehingga kami harus menjaga bagaimana ini tetap efisien ya, tetap efisien namun menghasilkan sesuatu yang baik buat PIEP dan tentunya bagi Pertamina. Nah kemudian bisnis oil and gas ini seperti saya sampaikan tadi sangat highly regulated, sehingga kami harus mengerti di setiap negara tersebut, mengerti aturannya, mengerti kulturnya dan bagaimana menyikapinya. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan sekali lagi mirip dengan di Indonesia itu harus melalui persetujuan dari pemerintah setempat. Setiap negara memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda ya Pak? Kebijakan-kebijakan yang berbeda. Seperti misalnya di Venezuela, di mana kalau ketika Venezuela disanksi oleh Amerika, atau ada aturan-aturan khusus yang harus kami ikuti misalnya. Atau misalnya sekali lagi di Venezuela, minyak yang kami produksi adalah minyak yang cocok untuk dikirimkan ke Indonesia, akan tetapi juga dibutuhkan oleh Venezuela sendiri. Mereka juga mempunyai kilang di sana. Nah, bagaimana skemanya? Nah, hal-hal tersebut yang harus kami mampu beradaptasi agar kami bisa terus meningkatkan produksi di sana. Artinya memang kita harus tunduk kepada regulasi dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara di mana PIEP sendiri beroperasi begitu ya Pak. Betul sekali. Berkait dengan efisiensi Pak, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh PIEP sendiri ya untuk bisa tetap menjaga efisiensi lalu juga produktivitas di luar negeri ini seperti apa? Ya. Tentunya kami harus melakukan berbagai macam inovasi. Kita bicara mungkin inovasi teknis dulu ya. Salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah di salah satu negara, ada Deepwater, kami berhasil, walaupun kami bukan operator, kami berhasil mengusulkan sebuah pendekatan di mana itu dapat menghemat, ditambah dengan pendapatannya hampir mencapai 1 triliun bagi blok tersebut di mana kami menjadi salah satu participation interest. Jadi inovasi-inovasi seperti ini yang ketika kami lombakan ya, salah satu di Turki mendapatkan The Best Innovation Award. Jadi menjadi yang terbaik, jadi diakui oleh dunia. Nah ini merupakan salah satu inovasi yang luar biasa dan sering kami lakukan. Alhamdulillah memang sekondi atau orang-orang Pertamina yang kami tempatkan di berbagai macam perusahaan itu sangat laku ya. Begitu kami tempatkan performance sangat baik sehingga terus diminta oleh perusahaan-perusahaan partner kami agar tetap di sana menjadi bagian untuk bekerja di sana. Itu inovasi yang pertama dari sisi teknis. Inovasi berikutnya mungkin mengulangi yang tadi adalah inovasi bagaimana kami membangun relationship agar tadi approval atau persetujuan dari pemerintah setempat itu bisa dilakukan dengan cepat ya, sehingga mendapat efisiensi, tidak ada delay di proyek. Bagaimana partner-partner kami, di mana partner-partner kami ada perusahaan internasional semuanya yang berkelas dunia, itu dapat menyetujui usulan-usulan Pertamina dan tentunya yang terbaik buat Pertamina dan juga untuk partner-partner yang lain. Jadi memang dua hal besar itu tadi, inovasi teknis dan inovasi relationship yang terus tiap hari nih kami lakukan agar bisnisnya bisa berjalan produktif dan efisien. Baik, tapi sejauh ini Pak, apakah ada kesulitan Pak terkait dengan adaptasi ya dengan regulasi-regulasi yang ada di negara-negara tertentu? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa dari setiap negara ini memang memiliki regulasi atau aturan-aturan yang berbeda-beda begitu ya. Nah, Anda sendiri selama ini begitu Pak, apakah ada aturan-aturan yang memang kita agak sulit nih untuk mengejas atau seperti apa bentuk adaptasinya yang terus dilakukan oleh PIEP sendiri? Ya, kami melihat aturan-aturan yang ada di negara tersebut adalah given condition. Itu sudah sesuatu yang harus kami terima. Karena kita bertamu di negara orang. Mungkin mirip ya dengan kalau perusahaan asing datang ke Indonesia, Indonesia mempunyai aturan tersendiri. Nah untuk itu yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan agar bisnis objektif kami bisa align dengan aturan-aturan di sana. Kami tentunya mempunyai pengetahuan yang dalam bagaimana bisnis risk di sana, geopolitical risk, dan semua resiko-resiko. Kami mempunyai sistem manajemen risiko yang sangat baik ya. Kami evaluasi in daily basis bagaimana bisnis risiko tersebut agar kami bisa memanagenya dengan baik. Jadi memang ada satu aspek yang manajemen risiko yang kami terus perkuat nih untuk setiap negara tersebut agar operasi bisa dilakukan dengan baik.
Baik, Pak Jafri. Lalu selanjutnya Pak, Pertamina ini kan tengah menyelesaikan pengeboran dan juga pengembangan fase 4 ya di blok Algeria. Ini perkembangannya sampai dengan saat ini Pak, sudah seperti apa? Ya, yang di Algeria kita sekarang menjalankan namanya fase 5. Ini sekarang sedang di ujung persetujuan dari pemerintah. Nah, kebetulan di sana baru ada pemilu, ya jadi kami dengan adanya pemilu ini masih menunggu mungkin ada inaugurasi pemerintahan baru dan lain-lain di Algeria. Kan tetapi kontraknya tahun lalu alhamdulillah sudah ditandatangani, tinggal menunggu approval dari pemerintah. Nah, yang menarik adalah sebagai bagian dari komitmen kami di sana, kami akan melakukan tidak hanya pengoboran di fase 5 ini, tetapi juga membangun LPG plant. Dalam rangka kami memonetisasi gas, karena yang terdahulu gas itu tidak boleh dimonetisasi di sana. Alhamdulillah di kontrak baru ini bisa mengambil sebagian dari gas tersebut untuk dibuat LPG, yang mudah-mudahan nanti bisa kami lihat potensi untuk bisa dibawa ke Indonesia, karena Indonesia sendiri sekarang masih mengimpor banyak LPG. Baik, artinya nanti ke depannya akan ada LPG begitu ya Pak dari Algeria. Lalu Pak selanjutnya Pak terkait dengan bagaimana perusahaan mengelola resiko-resiko ya di negara-negara tempat di mana PIEP sendiri beroperasi. Sampai sejauh ini seperti apa Pak? Artinya kalau kita lihat kan ada resiko politik tadi, ada tensi geopolitik begitu, lalu juga dilihat mungkin dari ekonomi, dilihat dari kurs juga. Sejauh ini bagaimana dari perusahaan sendiri untuk bisa beradaptasi atau menghadapi risiko-risiko yang mungkin saja terjadi begitu Pak? Ini kan kita sedang berada di situasi yang uncertainty begitu ya, seperti apa? Betul sekali ya. Ya memang resiko-resiko ini bisa banyak yang bisa kita lihat, identifikasi, akan tetapi kan memang agak sulit memprediksi masa depan. Oleh karena itu dengan metodologi manajemen risiko, kita list satu persatu, identifikasi kira-kira risiko apa yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasinya. Nah, contohnya misalnya approval tersebut kami melihat timeline di negara tersebut, apakah ada event-event tertentu yang mungkin bisa membantu atau menghambat approval. Approval seperti apa, yang strategi negosiasi seperti apa yang harus kami lakukan. Nah, hal-hal tersebut kami lakukan in daily basis karena hampir setiap hari kami membutuhkan proses approval dari pemerintah setempat. Nah, kalau dari masalah geopolitikal misalnya, kami di negara-negara tempat kami beroperasi itu banyak international oil company lainnya. Banyak juga BUMN dari negara-negara lainnya. Kami terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut, mengidentifikasi hari ini aman nggak ya, bulan depan aman atau tidak. Nah, kami mempunyai relationship yang baik untuk bisa mengantisipasi itu. Tetapi kalau terjadi sesuatu, kami pun melihat safety menjadi prioritas kami persiapkan tim kami agar bisa dievakuasi bila dibutuhkan. Nah, dalam skema ini memang sangat dibutuhkan dan kami sangat berterima kasih kepada berbagai macam kementerian di sini. Ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Marves, Kementerian SDM, Kementerian BUMN yang sangat in daily basis sangat membantu ya. Para duta besar itu luar biasa, sangat membantu kami duta besar negara-negara tersebut di Jakarta dan duta besar Indonesia untuk di negara-negara tersebut. Sehingga informasinya tidak terputus dan kami bisa membuat keputusan dengan cepat dan dengan baik. Baik, kalau tadi kita membahas mengenai Algeria dan juga bagaimana mungkin iklim bisnisnya begitu ya Pak, lalu juga kebijakannya begitu ya, regulasi di tiap-tiap negara. Kita membahas juga kembali lagi membahas mengenai Irak ya Pak. Pertamina ini kan sudah beroperasi di Irak melalui kepemilikan 20% hak partisipasi ya. Betul. Di blok West Kurma 1 dan telah memberikan kontribusi sekitar 70% dari total produksi yang dihasilkan PIEP. Nah, sampai dengan saat ini update-nya sudah seperti apa Pak? Ya. Di Irak ini memang kita baru menambah menjadi 20% dan kemudian ada perubahan operatorship yang tadinya dari Exxon Mobil sekarang menjadi PetroChina. Nah, dari PetroChina operator yang sedang mengoperasikan blok ini memang ada rencana produksinya ini naik ke 600.000 barrel, kemudian naik ke 800 barrel dan nantinya membutuhkan persetujuan dari pemerintah setempat agar bisa produksi lebih naik lagi. Kalau cadangannya di sana memang miliar barrel ya, jadi cadangan di lapangan ini sangat besar. Cadangan cukup besar ya kalau di Irak itu. Bukan cukup, sangat besar ya. Dan produksi kita sekarang di sekitar 550.000 barrel oil per day. Mudah-mudahan ini kalau proyeknya berhasil, tahun depan sudah bisa menginjak ke 600.000 barrel oil per day.